Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delsia Putri Wahyuna, biasa dipanggil Delsi, seorang mahasiswa di salah satu Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Prodi Ilmu Politik, Fakultas FISIP, Angkatan 2020, dengan NIM 200801041 untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi politik oleh dosen pengampu Bapak Renaldi Safriansah. Saya akan memaparkan sedikit atau ingin menjelaskan mengenai kapitalisme dan liberalisme. Baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas kapitalisme dan liberalisme. Apa sih itu kapitalisme? Kapitalisme menurut Kamus Oxford 2018 adalah suatu sistem ekonomi dan politik yang mempunyai perdagangan dan industri dalam negara tersebut dikendalikan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan, bukan oleh negara. Lalu kita akan mengkaji menurut Friedman 2012, semua negara di dunia saat ini adalah kapitalisme. Kini dikenal sebagai era kapitalisme pasar bebas. Artinya, kepemilikan pribadi merupakan fitur utama kapitalisme yang merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi. Di dalamnya pemerintahan memainkan peran sekunder. Masyarakat dan perusahaan membuat sebagian besar keputusan dan memiliki sebagian besar properti. Barang biasanya dibuat oleh perusahaan dan dijual untuk mendapatkan untungan. Alat-alat produksi sebagian besar atau seluruhnya dimiliki secara pribadi atau oleh individu atau perusahaan dan dioperasikan untuk keuntungan. Kapitalisme memiliki pasar ekonomi yang kurang lebih bebas, yang berarti bahwa harga bergerak naik atau turun sesuai dengan ketersediaan produk. Orang membeli dan menjual barang sesuai dengan penilaian mereka sendiri. Di sebagian besar negara ada beberapa peraturan undang-undang perdagangan dan beberapa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah turut campur di dalamnya sehingga sistem ekonomi itu disebut sebagai ekonomi campuran. Beberapa orang tidak setuju jika kapitalisme merupakan ide yang baik atau seberapa besar bagian kapitalisme merupakan ide yang baik sebab kapitalisme hanya berorientasi kepada modal. Kata kapitalisme memang berasal dari kapital yang berarti modal, yang berarti sesuatu yang bernilai sehingga bisa berupa uang, modal, finansial, atau barang lain yang dapat diperdagangkan. Buku filsuf The Wealth of Nations merupakan buku bentuk yang mengembangkan gagasan kapitalisme dan pasar bebas. Kata kapitalisme tidak digunakan sampai abad ke-19. Kata kapitalisme sering digunakan dalam perusahaan saham gabungan. Perusahaan saham gabungan mirip bursa efek yang memungkinkan saham yang berbeda dapat dibeli dan dimiliki oleh pemegang saham. Membeli, menjual, bekerja, dan merekrut karyawan. Dalam sistem kapitalisme, orang dapat menjual dan meminjam properti mereka, dan orang lain dapat membeli atau meminjam. Jika satu orang ingin membeli dan orang lain ingin menjual kepada mereka, mereka tidak perlu mendapatkan izin dari kekuasaan yang lebih tinggi. Orang dapat memiliki pasar jual beli dengan satu sama lain tanpa ada orang lain yang menyuruh mereka melakukannya. Orang yang memiliki modal kadang-kadang disebut kapitalis. Orang yang mendukung kapitalisme juga disebut kapitalis. Mereka dapat mempekerjakan siapa saja yang ingin bekerja di pabrik, toko, atau tanah mereka untuk bayaran yang mereka tawarkan. Kata modal dapat digunakan untuk mengartikan hal-hal yang menghasilkan
banyak barang atau uang, misalnya tanah, pabrik, toko, peralatan dan mesin, modal. Jika seseorang memiliki uang yang dapat diinvestasikan, uang itu juga berupa modal. Lalu berbicara tentang investasi sangat penting bagi kapitalisme. Jadi kata kapitalis dapat berarti dua hal, yaitu seseorang yang menyukai kapitalisme, tetapi bisa juga berarti seseorang yang berinvestasi. Misalnya seorang yang berinvestasi dalam bisnis baru. Lalu kita masuk mengenai ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, adanya akumulasi modal. Itu adanya laba dari hasil produksi atau akumulasi sebagai tujuan implisit dari semua atau sebagian besar produksi, penyempitan atau menghapuskan produksi yang sebelumnya dilakukan atas dasar rumah tangga, sosial, atau pribadi bersama. Yang kedua yaitu memproduksi barang untuk pertukaran di pasar. Yang ketiga, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Yang keempat, tenaga kerja mempunyai upah. Yang kelima, investasi uang untuk menghasilkan keuntungan. Yang keenam, menggunakan mekanisme harga untuk mengalokasikan sumber daya di antara penggunaan yang bersaing. Yang ketujuh, penggunaan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang efisien secara ekonomi. Yang ke-8, mempunyai kebebasan kapitalis untuk bertindak demi kepentingan pribadi mereka. Lalu masuk ke materi, apa sih itu imperialisme? Pengertian imperialisme dalam konteks ini adalah suatu sistem atau praktik atau juga advokasi untuk memperluas kekuasaan dan dominasi, terutama melalui akuisisi teritorial langsung atau dengan memperoleh kontrol politik dan ekonomi di wilayah lain. Karena selalu melibatkan penggunaan kekuatan, baik kekuatan militer atau bentuk yang lebih halus, imperialisme sering dianggap secara moral yang tercela. Dan istilah ini sering digunakan dalam propaganda internasional untuk mengancam dan mendiskreditkan kebijakan luar negeri lawan. Kapitalisme seakan-akan lebih baik dari imperialisme. Namun, di dalam prakteknya, kapitalisme yang selama ini dijalankan tidak sepenuhnya memberikan manfaat untuk pihak secara seimbang. Bahkan, sering terjadi peristiwa monopoli atau kartel. Apa sih bedanya monopoli dengan kartel? Monopoli adalah tindakan yang hanya memungkinkan seseorang penjual yang hadir dalam pasar sehingga pihak pembeli tidak mempunyai pilihan pembeli lain. Sedangkan kartel adalah tindakan dua penjual atau lebih yang bekerja sama sehingga membentuk suatu harga monopoli kepada pembeli yang pada akhirnya pihak pembeli terpaksa membeli kepada mereka karena tidak ada pilihan lain. The Invisible Hand oleh Adam Smith bahwa pasar akan berjalan sebagaimana adanya, maka jika pemerintah tidak turun tangan mencampuri kondisi pasar yang tidak sehat, maka masyarakat akan menjadi korban dari kapitalis yang tidak pancasialis. Oleh karenanya, produk-produk primer seperti listrik, air, dan lain-lain dijalankan pemerintah agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang paling maksimal kepada rakyat. Namun, dalam kenyataannya masih banyak produk kebutuhan rakyat yang dijalankan oleh para kapitalis sehingga memunculkan istilah samurai bagi para kapitalis di bidang gula misalnya. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Apalagi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.